kalau manusia melanggar janjinya, melanggar perjanjian yang telah dibuatnya. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan. Tetapi karena mereka telah melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka sekeras batu. Harrifunal kalimah amma wadhihi. Sebelum kita bicara tentang bagaimana mereka suka mengubah ayat-ayat Allah, karena mereka suka mengubah Allah dari tempatnya. Maksudnya mengubah apa? Mengubah arti kata, menambah dan mengurangi, ya, menafsirkan dengan cara yang keliru. Nah itu, ya banyak menafsirkan dengan cara yang keliru, toh. Ya, dengan sesuai kepentingan masing-masing, kepentingan duniawianya. Hampir mirip dengan dulur-dulur kita, dengan kondisi kita di umat Islam sekarang. Ya begitu dah, gitu ya. Karena ya gimana, setiap orang punya hak dan merasa mampu menafsirkan firman Allah itu. Yuharrifuna al-kalima amma wadhihi. Mereka suka mengubah arti, definisi, makna atau hukum yang keluar dari sebuah firman Allah atau sabda Nabi. Untuk apa? Ya untuk mempermudah. Membuat mudah, bukan mempermudah. Membuat mudah. Kok berat gini agama ini? Dibuat ringan lah. Gimana caranya? Ya dirubah lah. Sholat itu harusnya tidak usah khusyuk, pokoknya sholat. Nah kayak gitu. Kita itu harusnya banyak bersedekah, tidak usah gitu, tidak usah berat-berat. Kita itu harusnya tegas dalam hal non muhrim, tidak usah gitulah. Yang penting hatinya baik. Kamu berjilbab yang baik ya, nggak usah jilbaban lah, nggak apa-apa. Ini ayatnya begini, ini artinya aslinya begini. Mungkin dirubah-rubah begitu. Dirubah sesuai dengan maunya, dengan keinginan orang banyak. Nah, cilakanya yang merubah itu adalah mereka yang justru mengerti agama. Yang merubah itu kalau di Bani Israel zaman dulu adalah al-ulama Bani Israel. Yang merubah adalah para ulamanya, para pemuka agamanya, tokoh Bani Israel. Yang kemudian menambah dan mengurangi Taurat sesuai dengan pandangan hati. Kira-kira ya, sekarang ini ada yang begitu terhadap Quran. Nanya, ada nggak yang begitu terhadap hadis? Tuhan, itu. Masih mending yang langsung ngaku terang-terangan. Kadang ada yang nggak ngaku terang-terangan, seolah-olah tidak melanggar pakem yang ada. Mending yang ngaku terang-terangan. Saya sudah nelpon Gusti Allah. Nah, kan langsung ya. Langsung dijawab sama Gusti Allah. Itu telepon pakai apa? Telkomsel, XL atau apa? Gitu kan? Pakai tri atau pakai apa? Nah, mending dia langsung begitu. Terus terang merasa sudah nelpon Allah tentang hari rayanya. Kan? Daripada orang-orang yang saya mending bukan kemudian membenarkan, enggak ya. Bukan. Maksud saya daripada kita membohongi umat dengan cara mengatakan sebenarnya ini harus begini, tapi dia bilang tidak harus begitu. Atau sebaliknya, harusnya tidak begitu, tapi didorong untuk begitu. Di dalam hal pandangan hidup kita, karena kemampuannya memahami bahasa kitab sucinya, lalu diterjemahkan dan diolah seolah-olah satu ayat membenarkan perilakunya, padahal bukan begitu maknanya, repot.
Ya kan? Kita ini harus menumpuk harta dan kuasa sebanyak-banyak. Kita ini harus dicarikan dalil yang membenarkan perilakunya. Tidak apa-apa. Korupsi itu asal dilakukan oleh orang Islam daripada dikorupsi orang non-Islam, nah kan repot. Dicari ikan dalil, dapat. Nggak tahu dapat di kitab apa. Orang sekarang kitab bukan. Jadi orang kitab juga sekarang siapapun bisa ngapang, siapapun bisa nulis, siapapun bisa menganggap bahwa itu dalil. Kan gitu. Kitab karangan orang sekarang sudah bisa dijadikan dalil. Kitab karangan orang seperti ngendikane Syekh Duarno Ardolopi wonten kitab Darmo Gandul Gadolojo. Nah, tamriku kasebut pilih profesi ingkang paling afdol, yaitu profesi jual beli mobil. Lah kalau kemudian Pak Juwarno bikin kitab, nama kitabnya begitu, lalu beliau menyebut diri sebagai andolopi, lalu menerjemahkan satu ayat di dalam Al-Quran itu, misalnya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, gitu, dan mengharamkan riba. Lalu ditulis di ayat itu, wa halallahu, Allah menghalalkan jual beli. Nah, ini yang dimaksud Allah adalah jual beli mobil, misalnya gitu. Ditulis itu di kitabnya. Bahasanya bahasa Arab. Tulisannya ya tulisan tanpa harokat. Disebutlah kitab kuning. Misalnya ini. Lah ya sudah. Umatnya yang kemudian muridnya Syekh Suwarno Al-Dolopi itu ya, akhirnya semua menganggap bahwa profesi jual beli adalah yang paling mulia. Ini contoh ya. Bukan kok Pak Suwarno begitu contoh. Bukan kok kitab kuning itu jelek, enggak. Kita juga pakai kok. Kita pakai ya. Kitab kuning itu penting, ada beberapa hal yang memang harus kita kaji dari sana. Terutama dalam konteks fikih. Itu ya. Jadi saya tidak sedang mengkritik kitab kuningnya, tetapi mengkritik bagaimana jangan sampai kita ini tergolong seperti umat-umat terdahulu yang menjadikan kitab-kitab atau pandangan para ulama Bani Israel sebagai pandangan yang kadang bahkan lebih sahih daripada kitab Taurat itu sendiri. Jadi ketika dibukakan, makanya di ayat sebelumnya disampaikan juga, coba tahu bukaan kitab Taurat. Tak mau kadang mereka. Mereka kadang menyembunyikan, ya ini tadi. Ya. Dan juga kemudian mengubah wa yuharrifuna kalimat. Bukan merubah kalimat-kalimat Allah mereka. Amma wadihi, dari tempatnya. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bihi, dan mereka melupakan bagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Jadi kalau di situ ayat-ayat yang tentang ancaman neraka nggak dimuat, nggak enak kok, nggak enak. Demikian pula sekarang, meskipun mungkin tidak dihapuskan ayat itu, tapi kemudian ditimpa dengan penafsiran yang mengenakkan hati. Itulah. Itu namanya yuharrifunal kalimah amma wadihi. Ini tuh artinya begini. Kan? Dan bertebaranlah di muka bumi, ya kan? Untuk mencari karunia Allah. Lalu diterjemahkan pokoknya nyambut gawe terus poso Ramadan. Oh, enggak lah. Puasa kita ini kan ibadah juga. Ya, repot. Katanya nyari makan itu ibadah, tapi sambil nyari makan meninggalkan ibadah yang lain. Tak sholat, tak apa-apalah.
puasa? Enggak lah, saya nggak mungkin puasa. Loh, kok kamu gitu? Lah kemarin saya dengar pengajian di Pak Yai A misalnya, ya ora apa-apa, sing sopir-sopir ora sholat, ora ngaji, ora zakat, apa-apa. Memang dia juga berjuang dan demi keluarga nyari nafkah itu juga ibadah. Ya kalau ibadah sholat, ibadah puasa bisa diganti dengan cara nyari nafkah, ya nggak usah sholat, nggak usah puasa. Nyari nafkah aja semuanya. Iya toh? Katanya udah ibadah semua. Nggak gitu penerjemahannya. Jadi ini, wanasu hadzon mimma dzukiru bihi. Sudah melenceng dari apa yang diperingatkan. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Dan kau akan senantiasa terbiasa melihat orang-orang yang di sini disebut sebagai melakukan pengkhianatan terhadap Allah, melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul. Itu akan dijanjikan Allah dalik sebuah tempat yang disebut sebagai neraka. Hanya sedikit dari Bani Israel yang tidak melakukan pengkhianatan. Wala tazalu tatani wala kha'inatin. Kamu akan terbiasa menerima atau tidak diikuti. Fa'fu anhum wasfah. Dan ya sudahlah, kalau mereka memang begitu, jeludur, sudah biarkan. Doakan saja, kata Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik ini apa? Ayo kita rebus status ini. Status apa? Muhsinin. Orang yang berbuat baik. Nah, dari ayat itu, dulur, kita akhirnya disadarkan bahwa melanggar janji itu ternyata dapat laknatnya. Jadi saya tadi itu lagi-lagi saya mengingatkan semua ya, sampean ya, bagi yang Gus Glory pernah janji, Gus Glory pernah ini, tolong sampean beritahu saya. Serius ini. Tadi saya barusan di Japri, Gus, pada saat dulu ada sebuah acara, Gus Glory ngisi materi, kemudian ada kuis lagi ini, bukan yang kemarin, ini kemarin sudah saya berikan, ini barusan lagi. Siapa yang juara satu akan dapat hadiah. Terus saya catat sampai hari ini kok belum dikasih sama Gus Glory gitu. Padahal saya sudah lupa hadiah apa, yang jelas bukan uang, hadiah apa itu. Hadiah apa? Ternyata dia alhamdulillah. Jadi 2 orang sudah. 2 orang. Ini 4 berarti 4. Nah, mudah-mudahan saya bisa menunaikan sebelum hari raya. Jadi ternyata saya juga diingatkan sekitar 2 tahun yang lalu, memang anak kecil saya diingatkan sama anak saya, dulu kalau nggak salah itu pernah mau ngajak anak-anak bocil itu ke kebun binatang, tapi belum jadi sampai sekarang, loh, kayak gitu. Jadi meta ini biar kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar itu, mendapatkan rahmat tangis taubat, rahmat tangis. Dan itu hanya memang satu di antara ikhtiar kita, bagaimana supaya ganjalan-ganjalan itu. Karena kalau Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, satu di antaranya ya orang yang senantiasa meneliti tentang kondisi diri masing-masing. Ya, saya rasa itu di ayat 13 ini kita belajar tentang bagaimana memegang teguh sebuah janji supaya tidak terjadi seperti yang tadi saya sampaikan, yakni orang-orang yang berkhianat terhadap janji Allah. Nah, kita gimana kalau bertemu dengan orang-orang seperti itu? Fa'fu anhum wasfah. Setelah maafkan mereka, lalu biarkanlah mereka. Ini namanya toleransi itu begitu ya. Tolerate itu artinya membiarkan. Sudahlah, biarkan mereka. Wasfah anhum, wasfah wa'fu anhum, dan wasfah.
Saya rasa itu kajian kita. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Oke, izin Gus Lori. Monggo. Adanya perbedaan penafsiran kalau kita tarik ke zaman kekinian ini kan juga terjadi, akhirnya munculnya banyak firqah-firqah itu guys. Nah, kalau kita kembalikan lagi kepada Quran surat An-Nisa 59, mestinya kalau sama-sama orang beriman tidak mungkin akan terjadi itu guys. Nah, ini korelasinya bagaimana? Coba dibaca ayatnya. Untuk An-Nisa 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian pun lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul adzim. Jadi ayat yang dibaca, ayat yang dibaca oleh Pak Judi ayat 59 surat An-Nisa. Kalau kita melihat zaman sekarang, gitu ya, kita ini harus lihat dulu kondisinya. Sebelum baca surat ayat 59, Pak, itu dibaca dulu di surat Ar-Rum. Coba dibaca dulu surat Ar-Rum Ya. Ayat 32. Ar-Rum 32. Nah, Ar-Rum ayat 32. Siap. Monggo dibaca. Ya, Ar-Rum surat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Shadaqallahul adzim. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ternyata orang berpecah belah itu sudah sejak dulu. Orang berpecah belah itu sejak dulu. Biasanya seperti yang sering saya terangkan itu. Di saat nabinya masih menunggui, masih membimbing langsung baik secara jasad maupun jiwa, jasmani maupun rohani, dibimbing itu nggak ada penyelewengan-penyelewengan. Karena sebenarnya ada mulai terjadi bibit salah di dalam menafsirkan baik Quran maupun hadis. Tapi karena dibimbing Rasulnya langsung ditegur ya. Biasanya generasi pertama masih baik. Lalu generasi kedua mulai banyak penyimpangan. Ketiga, kelima, keempat, semakin banyak penyimpangan. Keenam, terus. Nah, kemudian biasanya Allah ngutus Rasul lagi untuk memperbaharui itu. Sehingga ketika ditanyakan, bagaimana dengan orang-orang yang memecah belah agamanya di zaman sekarang, lalu kaitannya dengan surat An-Nisa tentang kalau kalian berselisih, maka kembali kepada Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemegang amanah. Yang pertama, kembalilah kepada Allah. Ya tentu kita diminta untuk memakai hukum-hukum Allah, pertimbangan Allah. Yang kedua, pakailah Al-Quran. Jadi gitu. Untuk pedoman dan juga hadis itu. Benar-benar harus dipakai. Lalu yang ketiga, ketika terjadi perpecahan semacam itu, kita itu harus benar-benar Allah itu Al-Quran, ya, Rasul itu adalah Al-Hadis. Lalu bicara ulil amri yang ketiga, kembalilah kepada ulil amri. Yang dimaksud ulil amri ini siapa? Yang dimaksud ulil amri adalah bukan hanya sekedar pemerintahan, tapi pemimpin di antara kalian yang ngurusi urusan kalian. Itulah. Sehingga
kalau ada perpecahan, enaknya sudahlah diajak kembali. Kenapa? Yang satu berdasarkan kitab A, biasanya yang satu berdasarkan kitab B, yang satu berdasarkan ulama A, yang satu berdasarkan ulama B. Nah, sama-sama memegang Quran yang sama, hadis yang sama, yang ajarkan yang sama. Kita itu diperintah untuk kembali ke situ. Nah, caranya gimana? Kalau belum yakin, ya bandingkan. Bandingkan. Mana yang paling benar itu mana sih? Ya tentu harus dengan hati yang bersih. Agar tidak termasuk orang-orang yang farroqu dinahum tadi, memecah belah agamanya hanya karena pandangan-pandangan fikih. Sehingga ketika Allah perintah malaikat untuk merafak Nabi Isa, itu pun orang berbeda pendapat. Apakah yang diangkat itu Nabi Isa dan jasadnya, roh dan jasad, atau jasad saja, atau roh saja. Nah, begitu saja berbeda pendapat. Lalu sudah kembali kepada Quran dan hadis. Allah dalam banyak ayat lain sudah menerangkan. Sehingga kalau bagaimana caranya agar umat ini bersatu, tidak akan bisa bersatu. Karena Allah sudah mengatakan, seandainya kami mau, kami bisa kok membuat semua orang itu beriman. Kami bisa kok membuat itu. Nah, kenapa saya bilang tidak akan bersatu? Ya mungkin bersatu dalam sekian banyak hal. Tapi tidak akan bersatu dalam sekian hal. Itu sudah pasti ada. Sehingga ketika ayat yang Pak Jo baca tadi, bahwa surat An-Nisa ayat 53 tadi, itu satu pandangan bahwa kamu itu taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kemudian yang megang amanah. Tapi jika kamu ada perselisihan dalam bidang dua hal itu, firman Allah Rasul, ya sudah kembalilah kepada para guru kalian untuk menanyakan itu satu persatu. Gitulah. Biar dapat restu juga. Tapi itu pun kalau kita benar-benar tulus untuk melakukan. Di antara sekian banyak nanti kalau enggak benar-benar tegas dan waspada, di membang-ambingkan keimanan dan pemahaman kita. Itu. Jadi kembali kepada Allah dan Rasul itu maksudnya kembali kepada Allah itu Al-Quran, Rasulnya itu hadis kalau kita sekarang. Sudah kembalikan aja hukumnya ke sana daripada satunya berdasarkan kitab, satunya berdasarkan kitab, lah kok rame. Nah itu. Ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya ingin memberikan penajaman di ayat ini adalah lebih kepada kerasnya hati tadi. Ya, kerasnya hati. Kulubun qasiyatan. Hati yang keras. Ini loh yang bahaya. Hati yang keras itu kan, seperti yang saya sampaikan, hati yang sudah tidak lagi bisa menerima peringatan. Sudah benar-benar tertutup rapat sekali. Nah ini yang ayo kita hindari. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah sampai di hari kesekian, ya 27 atau berapa ini, kita diberikan Allah kesehatan sehingga bisa ikut ngaji dan seterusnya. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi ini. Semoga Allah rahmati kita dan kesehatan jasmani rohani, fisik maupun mental, kita dijaga dari serangan dajjal, diselamatkan dunia akhirat kita. Di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma sholli ala Allahumma fil mu'minin wal muslimat wal akhir. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa tawallata wa Rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qad astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal istinan shin. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin wa man ba'da satana. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin rabbana la taj'al qulubana ba'da satana. Allahumma ta'ala bi rahmatika Allahumma anzilna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an al-hulana imaman wa nura